kita mengucap syukur dulu sama Tuhan, ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Tuhan, kami mau lebih lagi mengasihi-Mu, dan penuhilah hati kami dengan kasih-Mu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. 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 Shalom! Senang sekali kita bertemu lagi dalam ibadah online sekolah minggu, tempat di mana kita bersyukur dan memuji nama Tuhan. Nah, biar makin semangat, Kakak Devi ajak adik-adik berdiri yuk. Kita bernyanyi bertemu dalam kasih-Nya. Boleh sambil tepuk tangan ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam hadirat-Nya, bersukacita.
dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, kuatkanlah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan hukum Tuhan dari titah pertama dan maksudnya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikianlah bunyi hukum Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Anak-anakku, duduk kembali. Nah, adik-adik, kita sudah bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kakak Evi mau undang lagi adik-adik untuk bernyanyi ya. Kita bernyanyi hari lepas hari. Pengakuan iman. Anak-anak, kami berdiri. Anak-anak sekolah minggu, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anakku, duduk kembali. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dulu dari Gembala yang baik ya. Gembala baik bersulingan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh
memuji Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami, menemani hidup kami hingga pada saat hari ini. Hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan agar selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, agar kami Tuhan senantiasa melakukan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan nas khotbah kita tertulis dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Kita sama-sama membacanya. Beginilah firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, dalam nas kita ini Tuhan mengatakan bahwa kita adalah domba-dombanya. Nah, adik-adik, Alkitab mengatakan bahwa kita ini seperti domba. Ya, yang Yesus tadi katakan di dalam nas khotbah kita. Kira-kira ada yang tahu nggak ini gambar apa? Iya, ini adalah gambar domba. Nah, mungkin semua kita mengenal domba. Nah, adik-adik, kenapa Alkitab mengatakan bahwa kita ini seperti domba? Nah, karena domba adalah binatang yang lemah, kakinya kecil, jalannya juga lambat, dan domba itu mudah tersesat kalau tidak dituntun. Nah, adik-adik, domba juga sangat mudah diterkam oleh binatang buas seperti serigala, dan juga seperti apa lagi? Iya, serigala dan juga harimau dan lain sebagainya. Nah, domba harus senantiasa dilindungi, harus senantiasa dijaga oleh siapa, adik-adik? Ya, oleh gembala. Nah, gembala adalah memelihara dan juga memimpin dan melindungi. Inilah kerjaan daripada gembala. Dan gembala akan membawa domba-dombanya kemana? Ke padang rumput yang hijau. Untuk apa, adik-adik?
Nah, supaya domba-domba dapat makan. Dan juga gembala akan menuntun domba-dombanya ke air yang tenang. Supaya apa? Supaya domba-dombanya dapat minum dan juga badan domba menjadi segar. Ya, nah adik-adik sekalian, domba-domba juga akan mengikuti jalan gembala. Supaya apa? Supaya domba-domba tidak tersesat. Nah, kalau domba menyimpang, nah di sini kerjaan daripada sang gembala, dia memiliki tongkat. Maka dari itu dia akan menarik lagi domba-dombanya sehingga domba-dombanya dapat berkumpul dengan kawannya yang lain. Nah, adik-adik sekalian, di sore hari domba-domba akan dituntun oleh gembala masuk ke kandang. Dan di dalam kandang domba-domba dapat beristirahat dengan baik dan juga dengan tenang. Adik-adik sekalian, kalau ada domba yang hilang, domba-domba yang hilang, nah di sini juga kerjaan gembala adalah mencari sampai ketemu. Nah, kalau sudah ketemu, nah gembala akan mengangkat domba-dombanya dan menggendongnya, juga akan membawanya pulang ke kandang. Ada lagunya itu adik-adik sekalian. Nah, domba kecil hilang di padang gurun. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Itulah kerjaan daripada gembala, mencari domba-dombanya kalau ada yang hilang. Nah, adik-adik sekalian, kalau ada yang musuh menerkam dan mau memakan domba, nah kerjaan daripada sang gembala adalah siap untuk melindungi domba-dombanya. Dia akan berada di barisan paling depan dan domba-dombanya berada di belakang daripada gembala. Sehingga adik-adik, ketika ada binatang buas yang ingin menerkam, mau memangsa domba-dombanya, maka gembala akan siap mengambil tongkatnya dan juga gada pemukulnya. Dan di sini gembala siap mau bertarung dengan para binatang buas. Nah, tetapi adik-adik, jangan salah. Terkadang sang gembala juga akan diterkam oleh binatang buas. Terkadang gembala selalu memberikan yang terbaik bagi domba-dombanya. Nah, adik-adik, tetapi bisa jadi gembala mati dikalahkan oleh singa dan binatang buas. Nah, walaupun demikian, gembala tidak takut mati. Karena apa? Dia akan selalu melawan binatang buas yang akan memakan domba-dombanya. Karena gembala sangat menyayangi dan sangat mengasihi domba-dombanya. Maka dari itu adik-adik, kita ini seperti domba. Kenapa? Karena kita adalah orang yang lemah dan juga mudah tersesat oleh dosa-dosa. Nah, kita sering tidak taat kepada Tuhan. Dan juga kita seringkali berbohong. Kita melawan orang tua, kita juga berantem sama kakak, berantem sama adik, dan juga berantem sama abang, dan juga sama teman-teman. Nah, itu juga dinamakan dengan mudah tersesat. Tetapi adik-adik,
Kita ini adalah domba-domba yang disayang oleh gembala. Ada seorang gembala yang baik. Dia mengasihi kita dan bahkan dia mau mati bagi kita. Nah, adik-adik tahu siapa itu? Siapa gembala yang baik? Iya, dia adalah Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Nah, dia berkata, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dia mati menyerahkan nyawanya bagi kita dan untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Dan juga dia sangat menyayangi kita. Sehingga sekarang kita menjadi anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, Tuhan adalah gembala yang baik dan kita adalah domba-dombanya. Di dalam Yohanes 10 ayat 14 dikatakan, aku adalah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Nah, adik-adik sekalian, seorang gembala yang baik pasti akan mengenal domba-dombanya satu persatu. Dia mengenal kita, adik-adik sekalian ya. Dan juga Yesus tahu dengan apa yang kita pikirkan. Tuhan mengenal kita satu persatu. Dan juga Tuhan mengenal kita. Dan dia juga tahu kita ini sedang apa. Apakah kita mengikuti ibadah online? Apakah kita masih bersembunyi di dalam kamar? Atau kita masih tidur? Nah, adik-adik sekalian, dia juga tahu kalau kita sedang sedih. Apalagi masa-masa pandemi COVID-19, adik-adik. Kita tidak bisa bermain bersama dengan teman-teman kita di sekolah minggu juga tidak bisa bertemu, dan juga dengan teman-teman kita yang ada di sekolah. Kita tidak bebas bermain dan juga tidak bebas pergi ke sana kemari karena adanya virus corona. Dan Tuhan juga tahu tentang itu, adik-adik sekalian ya. Tuhan tahu apa isi hati kita yang sebenarnya. Dan juga Tuhan mengerti dengan perasaan kita. Tuhan senang menolong kita ketika kita susah dan sedih, dan juga dalam keadaan senang kita juga harus mengingat Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, kita dapat meminta pertolongan kepada Tuhan. Caranya bagaimana, adik-adik? Iya, lewat doa. Kita harus senantiasa berbicara kepada Tuhan lewat doa. Berbicaralah kepada Tuhanmu, berbicaralah kepada Tuhanmu. Bila hatimu suka, bila hatimu gundah, berbicaralah kepada Tuhanmu. Kita harus berbicara lewat doa kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, kita harus sering-sering berbicara kepada Tuhan, yaitu lewat doa. Tuhan pasti menolong kita karena Dia adalah gembala yang baik. Nah, adik-adik sekalian, Alkitab juga berkata, domba-domba Tuhan mengenal Tuhan Yesus. Dan Tuhan senang kalau kita mengenal Dia, mengenal suaranya, dan juga menuruti suara Tuhan Yesus. Dan juga adik-adik sekalian, suara Tuhan Yesus ada di dalam mana? Di Alkitab. Suara Tuhan Yesus ada di Alkitab. Jadi adik-adik sekalian, kita harus sering-sering baca Alkitab, baca renungan, ya adik-adik sekalian ya. Nah, adik-adik, Tuhan senang kalau kita mengenal Dia, mengenal suaranya, dan juga menuruti firman-Nya. Dia berbicara lewat firman Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, suka baca Alkitab? Suka baca renungan? Ya, bagus. Nah, adik-adik sekalian, berarti adik-adik adalah mendengarkan suara firman Tuhan. Dia juga berbicara lewat nasihat orang tua kita.
Dan juga dia berbicara juga lewat guru-guru di sekolah dan juga guru-guru di sekolah minggu. Nah, adik-adik sekalian, kita harus taat kepada firman Tuhan, hormat dan sayang kepada orang tua kita, suka bantu-bantu orang tua, suka melakukan kebaikan, dan juga harus baik kepada kakak, adik, dan juga teman-teman sekalian. Nah, adik-adik sekalian, kita harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan rajin mengikuti ibadah online. Adik-adik sekalian, Tuhan mau kita taat kepadanya. Ayo, siapa yang mau taat kepada Tuhan? Tunjuk tangannya. Ya, kita harus taat kepada Tuhan dan menuruti kehendaknya. Jadi adik-adik sekalian harus menjadi pemenang, yaitu melakukan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita menutup ibadah kita, sebelum kita berdoa, kita terlebih dahulu bernyanyi. Ya, tahu lagunya? Tuhan Yesus amat luar biasa. Tuhan Yesus amatlah luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu Dia, olehnya mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia amat sangat aku cinta. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia amat sangat ku andalkan. Ya, dalam setiap kehidupan kita harus mengandalkan Tuhan dan juga rajin-rajin berdoa, berbicara kepada Tuhan agar Tuhan selalu menolong kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang selalu menemani hidup kami hingga pada saat hari ini. Hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan agar seturut di jalan Tuhan, dan kami senantiasa Tuhan melakukan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan Tuhan, berikan kami kesehatan, berikan napas kehidupan, kekuatan baru bagi kami, agar kami Tuhan senantiasa di dalam keadaan sehat dan dapat melakukan segala aktivitas kami. Dan segala aktivitas kami Tuhan, kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu. Inilah doa permohonan kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa Yesus adalah gembala yang baik dan kita anak-anak sekolah minggu adalah domba-dombanya. Oleh karena itu, kita harus turut perintah orang tua, terlebih perintah Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita bernyanyi, Yesus sayang padaku. Kecil lemah, aku ingin miliknya.
kita berdiri. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya di minggu depan. Tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa rajinlah belajar. Happy Sunday! Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Nah, sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan.